Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini ya, Bapak akan menyampaikan materi kelas 11 mengenai proses masuknya Islam di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat awal pertama kali proses Islam masuknya Islam ke Indonesia itu ya, Islam awalnya itu tumbuh di Timur Tengah ya. Dari tumbuh di Timur Tengah, itu yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia ya, kemudian pedagang-pedagang Arab, dan kemudian pedagang dari Gujarat. Nah, nanti kita akan kaji lagi, kita bahas lagi bagaimana teori awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwasanya Islam saat ini merupakan agama terbesar di Indonesia ya. Mengingat hampir 70% Indonesia sudah menganut agama Islam, bahkan lebih. Nah, itu kenapa? Alasannya kenapa sampai saat ini Indonesia masih banyak menganut Islam, itu tidak terlepas dari persebaran Islam ke Indonesia. Nah, teori-teorinya yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari Gujarat. Nah, dari Gujarat dulu ya, banyak pedagang-pedagang Islam itu melakukan pelayaran sampai ke Nusantara. Nah, kemudian buktinya apa? Adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ini yang bercorakan Gujarat dari India. Nah, itu ada di Indonesia. Bukti yang kedua, adanya tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa pernah singgah di Perlak. Nah, pada tahun 1260 dan mendapati penduduknya sudah beragama Islam. Nah, pada bukti kedua ini apa? Ya, di sini Marco Polo ketika dia melakukan pelayaran, dia singgah di Perlak ya. Pada tahun 1260, di situ Marco Polo sudah melihat bahwasanya penduduk-penduduk yang ada di Perlak itu sudah menganut Islam. Nah, itulah salah satu bukti bahwasanya teori Mekah ini menyatakan bahwasanya Islam masuk sudah, teori Gujarat sudah masuk dengan dibuktikan adanya tulisan dari Marco Polo. Kemudian teori yang kedua adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab ya pada abad ke-7. Buktinya yang pertama adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros. Ya, kemudian bukti yang kedua bahwasanya kerajaan Samudra Pasai itu sudah menganut aliran mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini hanya ada di ajaran-ajaran Mekah atau ajaran agama Islam. Kemudian bukti ketiga, raja-raja Samudra Pasai itu sudah menggunakan gelar Al-Malik ya, gelar tersebut berasal dari Mesir. Nah, bukti yang ketiga itu bukti yang ketiga. Kemudian bukti yang keempat, makam seorang wanita dari Gresik ya, di Gresik itu di Jawa Timur atas nama Fatimah itu sudah ada di sana. Kemudian teori Persia ya, teori Persia ini dibawa oleh pedagang dari Persia ya, itu pada abad ke-13. Nah, jadi semua teori dari tiga teori yang Bapak sampaikan tadi memang alurnya melalui perdagangan. Nah, buktinya apa? Teori Persia ini adanya upacara tabot ya, tabuik. Tabuik itu adalah seperti upacara yang dilakukan pembiasaan Islam itu setiap tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian bukti yang kedua, adanya kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran. Nah, kemudian ya, itu tadi kita sudah membahas teorinya. Sekarang kita akan membahas bagaimana ya alur penyebaran Islam di Nusantara ya. Kita lihat yang pertama adalah saluran perdagangan. Nah, perdagangan ini yang sangat efektif ketika melakukan persebaran agama Islam ya. Kenapa demikian? Karena di balik
pedagang-pedagang Arab itu melakukan pelayaran atau perdagangan, dia sambil mengenalkan Islam. Salah satu adalah contoh kita berjual beli. Nah, itu dia, jual beli itu diajarkan dalam Islam. Kemudian perkawinan. Nah, perkawinan ini ya dilakukan dengan cara seorang pedagang, katakan golongan pedagang usahawan itu menikahi wanita dari katakan keturunan kerajaan atau anak raja. Nah, ketika dia melakukan pernikahan ataupun katakan bukan anak raja, katakan orang Indonesia yang wanita Indonesia yang dinikahi oleh pedagang Arab, ketika saat itulah dia istrinya akan ikut menganut ajaran Islam. Jadi penyebarannya melalui perkawinan seperti itu. Kemudian pendidikan itu dengan cara membangun sarana-sarana pendidikan seperti pondok pesantren. Nah, makanya pondok pesantren itu adalah salah satu bagaimana pedagang Islam itu menyalurkan ajaran Islam melalui jalur pendidikan. Ya. Kemudian yang berikutnya melalui tasawuf, ya. Nah, itu disampaikan dalam ajaran Islam. Kemudian dakwah. Dakwah itu bagaimana? Yaitu dakwah yang dilakukan oleh pedagang Islam dengan cara ceramah dakwah, ya. Penyampaian dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat, katakan penduduk Nusantara, yaitu ketika bahasa itu sudah dikenali oleh masyarakat Indonesia, sehingga penyampaiannya sampai sekarang pun dakwah merupakan salah satu ajaran yang sangat efektif untuk mengajarkan akidah-akidah Islam. Kemudian politik, ya, politik ini bagaimana? Ya, cara berkuasa, ya, pemimpin kuasa itu ya dipengaruhi Islam, diajarkan bagaimana ya cara berpolitik Islam. Contohnya ya penguasa itu diajarkan ya bagaimana seorang pemimpin, katakan seorang raja, dalam bertindak untuk memberikan atau membantu masyarakat pengikut raja. Kemudian yang terakhir adalah melalui kesenian. Kesenian ini sangat banyak. Hanya saja satu contoh Bapak ambil. Dulu masyarakat Jawa itu sudah mengenal yang namanya wayang. Wayang itu merupakan tradisi budaya masyarakat Jawa sebelum Islam datang. Nah, yang menjadi pembeda kenapa kesenian itu menjadi dakwah, dia bukan pada wayangnya, tapi apa yang disampaikan ketika wayang itu dimainkan, ya, dimana isi dalam penyampaian wayang itu sudah menganut ke akidah-akidah Islam. Jadi ketika wayang itu ditampilkan dalam sebuah kesenian, nah, yang biasanya menceritakan tentang katakan raja-raja pada masa sebelum Islam, ataupun sebuah tradisi-tradisi budaya dirubah dengan tradisi-tradisi budaya Islam, ya, penyampaian moral yang dilakukan oleh masyarakat Islam umumnya yang disampaikan melalui kesenian wayang tadi. Nah, selain itu, ya, itu tadi selain persebaran Islam, bagaimana persebaran Islam yang dilakukan di Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam di Nusantara yaitu pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Nah, sumber sejarah mengatakan bahwasanya berita Marco Polo, ya, dan berita Ibnu Battuta dan hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, itu berdiri pada abad ke-11, letaknya di pantai utara Sumatera, ya, Aceh. Ya, kemudian terkenal, ya, sultan terkenalnya ya Nazimuddin. Ya, kemudian kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, ya. Itu sumber sejarah mengatakan adanya Bustanus Salatin, yaitu sumber dari VOC dan Hindia Belanda, yaitu berdiri pada abad ke-16, yaitu tahun 1507. Nah, letaknya di Aceh. Kemudian sultan yang terkenal Sultan Samudra Pasai. Kemudian kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah. Sumber sejarahnya yaitu Badat Tanah Jawi dan Serat Kanda,
Itu daripada abad ke-16 1500. Nah, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Nah, ini Bapak sampaikan sekilas-sekilas saja. Kemudian sultan terkenal adalah Raden Patah. Dan nanti untuk lebih dalam lagi mengenai kerajaan-kerajaan Islam ini, karena kalau penyampaian dari video takkan cukup waktunya. Jadi nanti akan Bapak tuliskan link atau apa di deskripsi untuk mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Hidayah atau yang dikenal dengan Jaka Tingkir, ya. Kemudian sumber sejarah mengatakan Badat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nah, ini buktinya, ya. Kemudian abad ke-16 1568 letaknya di Panjang atau di Jawa Tengah. Sultan terkenal adalah Jaka Tingkir. Nah, itu merupakan kerajaan Pajang. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya, ya, Sutawijaya. Sumber sejarah mengatakan adanya Badat Tanah Jawi dan Serat Kanda serta Serat Sentini, ya. Berdiri pada abad ke-16 1586. Nah, letaknya di Kota Gede atau Yogyakarta. Sultan terkenal adalah Sanopati dan Sultan Agung. Nah, kemudian kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Banten, ya. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Hasanuddin. Sumber sejarah mengatakan yaitu adanya cerita Prahyangan atau Tomfires, berita dari Tiongkok. Nah, ada 3 itu sumbernya. Kemudian berdiri pada abad ke-16 1526. Letaknya di Banten. Kemudian sultan terkenal adalah Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Guatalo. Nah, Kerajaan Guatalo ini didirikan oleh Daeng, ya, Daeng Marabia, ya, Sultan Alauddin, ya, yang sumber sejarah mengatakan itu adanya cerita Tomfires yang berdiri pada abad ke-16 1528. Letaknya di mana? Di Makassar, ya, Makassar. Sultan terkenal adalah Hasanuddin. Nah, itu dia. Ya. Kemudian kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Kerajaan Ternate dan Tidore ini didirikan oleh Sultan Zainal Abidin dari Ternate dan Sultan Nuku dari Tidore. Nah, sumber sejarahnya adanya kitab Nagara Kertagama, atau kemudian bukti berikutnya adalah Hikayat Ternate. Ini berdiri pada abad 1257 di Ternate, kemudian 1322 di Tidore. Letaknya di mana? Dua kerajaan ini sama-sama letaknya di Maluku. Nah, sultan terkenal yaitu Babullah dari Ternate, ya. Nah, mungkin untuk penyampaian tentang Islam masuk ke Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam secara ringkas Bapak sampaikan, karena mengingat kita belum bisa tatap muka, maka dengan kondisi seperti inilah dulu saya harap, ataupun Bapak harap nanti terkhusus ini siswa-siswa Bapak di SMA Negeri 3 Bangkok Usako semangat terus dalam belajar, mengingat siapapun kita tidak menginginkan kondisinya seperti ini, ya, dengan tidak bisa tatap muka. Jadi dengan kesempatan adanya media yang Bapak sampaikan, tolong dibaca ataupun cari, ya, cari sumber-sumber lain, ya, karena inisiatif itu merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kita mencari ilmu pengetahuan. Jadi cukup sekian dari Bapak. Salam sejarah, ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.